Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Ahad tanggal 16 Dzulqa'dah 1434 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 22 September 2013. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita masih tentang manasik haji. Dan insyaallah hari Ahad depan kita akan masuk kajian tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sebelumnya insyaallah nanti ada door prize, ada hadiah seperti kemarin, dan kitabnya juga sama dengan kemarin, yaitu kitab tafsir 1/10 dari Al-Quran Al-Karim, yaitu mulai surat Yasin sampai An-Nas. Dan juga di dalam kitab ini ada hukum-hukum penting bagi muslim, permasalahan yang wajib diketahui oleh setiap muslim, singkat, padat, lengkap. Termasuk di dalamnya ada manasik haji, manasik umrah, dan ringkasan-ringkasannya. Buku ini tidak ada di pasaran karena buku ini tidak dijual. Buku ini hanya dibagikan cuma-cuma. Termasuk di dalamnya ada tata cara wudhu, tata cara sholat sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, dan juga ada gambar-gambarnya untuk memperjelas. Seperti kemarin ada 4 buku, 2 untuk ikhwan dan 2 untuk akhwat. Nanti jawabannya ditulis di kertas, kemudian diberi nama, alamat, dan nomor yang bisa dihubungi. Pertanyaannya mudah saja, yaitu berkaitan dengan kajian hari Ahad yang lalu. Pertanyaannya ada 2. Yang pertama-tama, jamaah haji dari Indonesia yang naik pesawat dari Indonesia menuju Jeddah, dari Jeddah menuju Mekah, ya, dari Jeddah ke Mekah, bukan ke Madinah. Itu ihramnya di mana? Ihramnya di mana? Di pesawat atau di Jeddah? Yang lalu sudah diterangkan. Ihramnya di mana? Di atas pesawat, yang saat itu ya berada di batasan Yalamlam, mikotnya Ahlul Yaman. Di pesawat atau di Jeddah, ya. Kalau mikotnya di Jeddah, bagaimana hukumnya? Mikotnya di pesawat atau di Jeddah? Kemudian kalau seandainya mereka itu mikotnya mengambil dari Jeddah, bagaimana hukumnya? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya melempar jumroh pada hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13, yaitu jumroh al-ula, jumroh al-wusta, dan jumroh aqabah. Kapan waktu dimulainya diperbolehkan melempar jumroh? Yang lalu telah diterangkan apakah boleh pagi, apakah harus setelah matahari tergelincir. Ya, itu aja pertanyaannya.
Jangan lupa ditulis di kertas dengan nama, alamat, dan nomor yang bisa dihubungi. Dipisahkan ikhwan dan akhwat. Hadiahnya 2 untuk ikhwan dan 2 untuk akhwat. Ya. Sekarang kita masuk lanjutan daripada manasik haji. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan pada pagi hari ini supaya tuntas hari ini. Yaitu ibadah haji ada 3 macam. Yang pertama-tama adalah haji tamattu'. Dan ini merupakan haji yang paling afdal. Haji tamattu' itu umrah dahulu sampai selesai. Kemudian tanggal 8 ihram lagi untuk haji dan terkena hadyu. Atau ada yang mengistilahkan itu dam. Terkena hadyu atau dam. Nyembelih kambing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkeinginan untuk haji ini. Karena waktu itu beliau menurut sebagian pendapat hajinya adalah haji qiran. Haji qiran menggabung antara haji dengan umrah dalam satu amalan, niatnya 2 dan terkena hadyu, menyembelih kambing. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah terlanjur membawa hadyu. Sementara beliau berkeinginan kalau bisa ngulangi lagi, maka beliau ingin supaya bisa haji tamattu'. Yang ketiga adalah ifrad. Ifrad haji saja tanpa umrah dan tidak terkena hadyu. Kemudian bagi yang berhaji tamattu' dan qiran, kalau tidak punya uang untuk beli hadyu, beli kambing, maka boleh menggantinya dengan puasa 10 hari. 3 hari ketika di Mekah dan 7 hari ketika sudah pulang ke negerinya masing-masing. Dan puasa 3 hari itu boleh dikerjakan pada hari-hari tasyrik 11, 12, 13. Khusus bagi jamaah haji tamattu' dan qiran yang tidak punya uang untuk membeli kambing. Sementara kalau yang selain mereka tidak boleh puasa pada hari-hari tasyrik, hukumnya adalah haram. Kemudian insyaallah pada hari ini kita akan jelaskan satu saja supaya tidak membingungkan, haji tamattu'. Dan kami menganjurkan supaya jamaah haji itu hajinya adalah tamattu', lengkap, afdal. Tata cara haji tamattu' adalah pertama-tama umrah dulu. Dan umrahnya dilakukan pada al-hajju ashhurum ma'lumat, bulan-bulan haji. Jadi bulan-bulan haji adalah Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itu 9 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Jadi boleh umrahnya semenjak bulan Syawal. Boleh umrahnya bulan Dzulqa'dah. Setelah umrah selesai. Bagaimana tata cara umrah? Ya, tata cara umrah cukup 5 saja poinnya. Yang pertama-tama ihram dari miqat. Nanti kita jelaskan panjang lebar. Ihram dari miqat yang pertama. Yang kedua tawaf qudum. Ini adalah tawaf umrah. Yang ketiga sa'i, sa'i untuk umrah. Yang keempat itu al-halqu awit taqsir, memotong rambut atau mencukur. Cukur habis rambutnya gundul itu afdal. Dipendekkan boleh. Kalau perempuan memotong rambutnya seruas ujung jari dari beberapa bagian kepalanya. Kemudian yang kelima tahallul, sudah keluar dari ihram. Tahallul keluar dari ihram. Nah, bebas sudah seperti biasanya. Larangan-larangan ihram sudah boleh lagi. Sampai nanti nunggu tanggal 8 Dzulhijjah ihram lagi untuk haji. Jadi tamattu' ini adalah bersenang-senang. Karena apa? Karena demikian mudah. Umrah selesai tahallul biasa. Tanggal 8 baru ihram lagi.
Lah kalau orang qiron dan ifrad berat. Semenjak ihram awal ya, ihram terus sampai tanggal 10. Tergantung datangnya ke Mekah kapan. Kalau dia datang ke Mekahnya bulan Syawal, ya, mulainya bulan Syawal ibadahnya, berarti mulai Syawal sampai tanggal 10 Dzulhijjah ihram terus. Berat. Makanya dinamakan tamattu karena nikmat, gampang, enak, mudah. Ya, mudah. Bagaimana tata cara umroh? Sekarang kita bahas tentang umroh. Yang pertama-tama dianjurkan ketika mau umroh itu mau ihram mandi. Mandi seperti orang mandi besar, artinya mandi lengkap. Kemudian juga para ulama menganjurkan bersih-bersih, ya, kumisnya dipotong atau dipendekkan, bulu ketiaknya dicabut, bulu kemaluannya dicukur, kukunya juga dipotong. Ini semua untuk persiapan ihram, mandi. Kemudian kalau laki-laki pakaiannya adalah 2 lembar kain ihram. Yang sunnah berwarna putih. Kalau perempuan pakaiannya bebas, yang penting jilbab yang syar'i sesuai aturan syariat, dan tidak memakai cadar serta tidak memakai sarung tangan. Ihramnya dimulai dari miqat. Kalau dari Indonesia, Jeddah, Mekah, berarti miqatnya di atas pesawat. Kalau miqatnya di Jeddah, hukumnya adalah melanggar dan dia terkena dam. Melanggar terkena dam. Adapun kalau dari Indonesia ke Jeddah, dari Jeddah ke Madinah dulu, maka miqatnya mengikuti ahlul Madinah, yaitu di Dzul Hulaifah atau Bir Ali. Jadi harus di sana. Jadi tergantung dari Indonesia, Jeddah, Mekah, Indonesia, Jeddah, Madinah, tergantung. Biasanya kalau kloter-kloter awal ke Madinah dulu. Kalau kloter-kloter akhir langsung ke Mekah, Madinahnya belakangan. Ya, jadi maksudnya di sini ihram dari miqat, pakai pakaian ihram sekaligus niatnya ketika berada di miqat. Bagaimana caranya? Caranya niat dulu dalam hati. Niat, ya, ini saya mau umroh, dan umroh ini adalah umroh tujuannya untuk haji tamattu'. Kemudian dia lafadzkan labbaika umrah, Allahumma hadhihi umrah la riya'a fiha wa la sum'ah. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah umrah ini, ya Allah. Ya Allah, ini adalah umrah yang tidak ada riya dan tidak ada sum'ah di dalamnya. Tidak ingin dilihat orang, tidak ingin didengar orang, bukan pamer, benar-benar ikhlas karena Allah. Kemudian kalau khawatir, ya, ada halangan yang menghalangi, mungkin khawatir nggak bisa menyelesaikan, ada halangan-halangan tertentu, maka dianjurkan membaca doa syarat. In habasani habis famahilli haitsu habastani. Ya Allah, jika nanti ada halangan yang menghalangiku, maka tempat tahallulku adalah di situ. Nah, ini fungsinya baca ini. Kalau nanti terhalang nggak bisa melaksanakan umrah, ya, maka langsung otomatis tahallul. Karena kalau nggak baca ini nanti ada nyembelih kambing dulu. Kemudian tidak ada salat khusus untuk ihram. Memang di buku manasik-manasik sebagian mengatakan ada salat untuk ihram, tapi tidak ada riwayat yang sahih salat untuk ihram. Yang ada itu ketika kita miqatnya di Dzul Hulaifah, di Bir Ali, disunnahkan salat di situ, bukan salat untuk ihram, tapi salat karena barokahnya tempat itu.
Karena malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shalli fi hadzal wadil mubarak." Salatlah di lembah yang penuh dengan berkah ini. Jadi enggak ada salat khusus. Ya, mungkin kalau kita selesai wudu ya salat aja, niatnya salat sunnah wudu. Kemudian setelah itu membaca talbiyah, yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, ketika kita membaca talbiyah, ya, maka dikatakan kepada kita, absyir bil jannah, kabar gembira, kau adalah ahli syurga. Kemudian ketika kita membaca talbiyah, batu-batu, pohon-pohon yang ada di samping kanan kiri kita ikut bertalbiyah. Dan ketika talbiyah ini, ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, terutama para calon jamaah haji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak kalah pentingnya itu adalah penghayatan. Ya, ketika membaca talbiyah ini hayati. Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah. Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah. Aku penuhi panggilan-Mu. Tiada sekutu bagimu. Aku penuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya pujaan, nikmat adalah milik-Mu. Begitu juga kerajaan. Tiada sekutu bagimu. Kita hayati. Jadi ketika membaca talbiyah ini, hatinya nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk, rasakan, ya Allah, Engkau perintahkan aku umrah, Engkau perintahkan aku haji, dan sekarang aku laksanakan ya Allah. Aku rela mengeluarkan apapun yang harus aku keluarkan demi untuk penuhi panggilan-Mu ya Allah. Harta, tenaga, pikiran, waktu, semuanya ya Allah, demi untuk penuhi panggilan-Mu ya Allah. Masya Allah, kalau kita hayati itu luar biasa. Jadi nyambung kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar mulutnya komat kamit tapi pikirannya melayang-layang. Ini dibaca terus talbiyah ini, sebagian ulama mengatakan sampai ketika mau mulai tawaf. Ya. Namun sebagian ulama yang lain mengatakan sampai masuk Mekah. Jadi masuk Mekah talbiyah berhenti untuk persiapan melaksanakan ibadah umroh. Sebagian yang lain sampai tawaf, dan ini bukan masalah yang prinsip. Kemudian setelah itu sampai di Mekah biasanya mampir ke hotel dulu. Nah, kalau bisa mandi lagi tidak apa-apa, mandi bersih-bersih. Namun dengan catatan jangan lupa larangan-larangan ketika ihram, tidak memakai sabun yang wangi, dan larangan ihram yang lainnya yang sudah kita bahas pada hari Ahad yang lalu. Ya, mandi-mandi pakai sabun yang enggak wangi, sabun zaitun dan yang lainnya. Yang penting bersih. Kalau kain ihramnya kotor, ganti enggak apa-apa. Yang penting tetap tidak memakai pakaian yang berbentuk bagi orang laki-laki. Kemudian setelah itu menuju Masjidil Haram. Masuk masjid mendahulukan kaki kanan sambil membaca doa masuk masjid secara umum. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Ya. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan kekuasaannya yang abadi dari setan yang terkutuk, dengan nama Allah, dan semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukalah pintu-pintu rahmat-Mu untukku. Masuk masjid.
Kemudian begitu melihat Ka'bah, jadi tanpa tahiyatul masjid, karena kita langsung tawaf, diganti dengan tawaf. Ketika melihat Ka'bah, mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Ya Allah, Engkau adalah as-salam, Maha penebar kesejahteraan, lagi selamat dari segala cacat dan kekurangan, dan darimu kesejahteraan, maka hidupkanlah kami wahai Rabb kami dengan kesejahteraan. Ya. Ini diucapkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Al-Baihaqi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Lalu tawaf. Tawaf itu dimulai dari Al-Hajarul Aswad. Ya, dimulai dari sana. Nah, ini karena ini tawaf yang pertama kali datang, tawaf kudum. Maka ada dua perbedaan dengan tawaf-tawaf yang lain. Yang pertama yaitu bagi orang laki disunnahkan ittiba'. Ittiba' itu menampakkan, ya, bahu kanannya. Jadi itu ketika mau tawaf saja. Jadi ketika mau tawaf, bahu kanannya dibuka sehingga pakaian ihramnya diselempangkan melalui bawahnya ketiak lengan kanan, sehingga bahu kanan terbuka. Itu dulu dikerjakan begitu karena ketika Rasulullah SAW dan para sahabat mau umroh, diberitakan mereka itu orang-orang yang sakit. Lalu oleh Rasulullah dianjurkan menampakkan bahu, kami sehat. Ya. Dikatakan itu penyakit gatal, ditunjukkan kami sehat. Kemudian 3 putaran pertama rommel itu jalan cepat 3 putaran pertama untuk menunjukkan kami juga sehat, bukan orang-orang yang lemah. 3 putaran pertama saja. Kalau memungkinkan, kalau tidak memungkinkan ya jalan, kalau terlalu padat. Jadi di Hajar Aswad kalau bisa nyium dengan bibir, kalau tidak bisa usap dengan tangan lalu tangannya dicium. Kalau tidak bisa isyarat dari jauh. Dan sekarang ini untuk nyium dan ngusap sulit, jadi isyarat dari jauh. Apalagi kita dengan rombongan. Isyarat dari jauh sambil mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Mulai start, tidak ada doa khusus, doanya bebas. Start ya, jalan cepat. Terus sampai berada di Rukun Yamani. Rukun Yamani itu pojokan sebelumnya Hajar Aswad. Rukun Yamani kalau bisa ngusap diusap. Kalau bisa ngusap sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa ngusap. Kalau tidak bisa ngusap lewat aja tanpa isyarat. Lewat aja tanpa isyarat. Itu di Rukun Yamani. Kemudian antara Rukun Yamani dengan Hajar Aswad membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Diulang-ulang sampai Hajar Aswad. Berarti sudah 1 putaran. Sekarang start lagi yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Isyarat dengan tangannya yang kedua. Sama dengan tadi. Persis. Kemudian yang ketiga Bismillahirrahmanirrahim, sama dengan tadi persis. Setelah 3 putaran keempat jalan biasa. Begitu 4, 5, 6, 7. 7 sampai Hajar Aswad lagi finish titik. Tidak pakai Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu startnya saja, finish enggak usah. Setelah selesai 7 putaran, orang laki-laki menutup bahunya lagi. Nah, ini penting, nutup bahu. Karena banyak orang yang mungkin tidak paham masalah ini, sehingga bahunya tetap dibuka terus. Sampai sholat bahunya dibuka. Tidak. Jadi bahu dibuka ini hanya tawaf kudum saja. Selesai tawaf, tutup lagi. Kemudian menuju Maqam Ibrahim kalau memungkinkan. Maqam Ibrahim adalah bekas telapak kaki Nabi Ibrahim ketika bangun Ka'bah, ketika meninggikan Ka'bah dibantu oleh anaknya Ismail yang sekarang diabadikan ya
seperti apa namanya, warna kuning, kayak kubah warna kuning. Itu sholat di belakang situ, ngadep makam Ibrahim sekaligus ngadep Ka'bah kalau memungkinkan. Sambil ketika berjalan menuju makam Ibrahim mengucapkan wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Ya, dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim tempat sholat. Kemudian selesai sholat silahkan doa. Dan sholatnya itu bacanya rakaat pertama setelah Al-Fatihah Qul ya ayyuhal kafirun. Yang kedua setelah Al-Fatihah Qul wallahu ahad, Al-Ikhlas. Terus doa. Nah, ini doa mustajab ya. Karena ini dalam keadaan masih ihram, mustajab doa. Kemudian disunnahkan minum air Zam-Zam. Cari nanti tempatnya Zam-Zam di mana? Karena sekarang ini ada perubahan-perubahan pembangunan di mana Zam-Zam minum. Dan ketika mau minum Zam-Zam itu disunnahkan sambil menghadap Ka'bah, berdiri. Hadap Ka'bah, berdiri minum sambil berdoa, dan doa itu mustajab. Ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Ya, doa. Minta ilmu, minta sehat, minta amal, minta takwa, minta semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau memungkinkan ke Hajar Aswad lagi, kalau memungkinkan, tapi ini sekarang tinggal teori saja karena tidak memungkinkan, cukup sulit. Setelah selesai minum air Zam-Zam itu, boleh juga air Zam-Zamnya itu diusapkan di wajahnya, disiramkan di kepalanya. Barokah, ini air yang barokah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innaha ma'un mubarakah, innaha ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin." Zam-Zam adalah air yang barokah, makanan yang mengenyangkan dan minuman yang menyembuhkan. Kemudian setelah itu menuju tempatnya mas'a, tempat sa'i. Nanti dilihat arahnya kemana, tanyakan pembimbing, bareng-bareng ke tempat sa'i. Ketika sampai di Bukit Sofa, maka membaca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junah la tawaf bihima, wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Abda'u bima bada Allahu bih. Nah, ini dibaca satu kali saja ketika berada di Bukit Sofa. Jadi ini dibaca satu kali saja ketika di Bukit Sofa. Karena banyak orang itu baca di Sofa, baca Marwah, baca Sofa, baca, tidak ada. Ini dibaca sekali saja ketika sampai di Bukit Sofa. Kemudian setelah itu usahakan berhenti menghadap ke Ka'bah. Walaupun seandainya tidak kelihatan, yang penting arahnya ke sana. Ngangkat kedua tangan, berdoa. Membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ini dibaca 3 kali, diselingi doa. Jadi baca ini sekali, doa. Lalu baca ini yang kedua kali, doa. Lalu baca ini yang ketiga kali, langsung jalan ke Marwah. Jadi usahakan jangan jalan saja, berhenti. Angkat tangan, ngadep kiblat, doa. Ini doa yang mustajab. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan pujian. Dia menghidupkan dan mematikan. Dialah yang Maha Kuasa dan atas segala sesuatu. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, yang melaksanakan janjinya, membela hambanya dan mengalahkan golongan musuh sendirian. Ya, jadi ini dibaca ya 3 kali, diselingi doa. Baca sekali, doa. Baca ini 2 kali, doa lagi. Baca yang ketiga kali, tanpa doa, langsung turun ke Marwah, jalan biasa. Begitu sampai di lampu hijau, ada garisnya. Nah, di sana dianjurkan untuk sa'i, yaitu lari-lari kecil dengan cepat sampai lampu hijau berikutnya. Sebagian ulama mengatakan ini khusus laki saja. Sebagian mengatakan laki juga perempuan, dengan catatan perempuan tidak dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Ya. Sampai lampu hijau lagi, jalan biasa.
Kemudian kalau kita mau baca Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram, itu juga bagus. Ini dibaca oleh sahabat Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih di dalam musannafnya. Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Ya. Sampai di Bukit Marwah. Sampai di Bukit Marwah usahakan berhenti dulu, jangan langsung jalan. Jangan langsung jalan, ya. Di Bukit Marwah berhenti dulu, menghadap ke kiblat, ngangkat tangan. Ngangkat tangan dan doa kayak tadi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah la syarikalah, anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Dibaca sekali doa, dibaca 2 kali doa, dibaca 3 kali tanpa doa, jalan lagi. Ya, menuju Sofa. Dari Sofa ke Marwah dihitung 1. Dari Marwah ke Sofa dihitung 2. Jalan biasa sampai lampu hijau lari kayak tadi, ya, lari kecil dan cepat. Lampu hijaunya selesai, jalan lagi ke Bukit Sofa. Baca doa itu lagi, Allahu akbar, Allahu akbar, sama dengan tadi persis. Ya. Dari Sofa ke Marwah 1, Marwah ke Sofa 2, Sofa Marwah 3, terus ya sampai finishnya berada di Marwah 7 kali. Ketika finish, nah berarti sekarang tidak pakai doa Allahu akbar lagi, sudah selesai. Karena Allahu akbar tadi itu hanya untuk start. Nah finish, paling kita hanya mengatakan doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah amal kami ya Allah. Kemudian sekarang motong rambut. Karena ini hajinya adalah haji tamattu', maka orang laki jangan gundul, dipendekkan. Nanti gundulnya ketika haji nanti. Pendekkan rata seluruh kepala. Kalau perempuan seruas ujung jari dari beberapa sisi kepalanya. Dengan demikian sudah keluar dari ihram tahallul. Nah, selesai sudah. Tahallul sudah selesai. Ya, larangan-larangan ihram sekarang boleh lagi. Kemudian nunggu sampai tanggal 8 Dzulhijjah. Kemudian ma'asyiral muslimin ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Tawaf dan haji, tawaf dan sa'i tidak ada doa khusus, doanya bebas. Jadi mau doa apa saja bebas, mau zikir bebas, mau ngaji Al-Qur'an boleh, mau baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar boleh. Jadi bebas. Jadi doanya bebas. Ada usulan saja. Mau monggo, ndak mau ya ndak apa-apa. Ini sekedar untuk supaya kita fokus. Jadi sekedar supaya kita fokus. Karena biasanya kalau kita nggak ada tujuan, nggak fokus. Nggak ada target, nggak fokus. Kalau saya sendiri biasanya kalau tawaf saya bagi. Putaran pertama khusus untuk memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya muji Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma rabbana lakal hamd dan seterusnya, muji-muji Allah. Putaran yang kedua khusus bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya, salawat Ibrahimiyah dengan riwayat-riwayat yang ada. Kemudian putaran yang ketiga khusus doa untuk diri sendiri. Karena di dalam Al-Qur'an itu perintah doa selalu diri sendiri dulu. Ya, Rabbighfirli wali walidayya, diri sendiri dulu. Wastaghfir li dzambika walil mu'minin. Jadi doa untuk diri sendiri. Putaran ketiga. Putaran keempat, doa untuk kedua orang tua. Ya, doakan orang tua. Yang terbaik adalah Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau juga dengan redaksi yang kita mau, bahasa apa saja Allah paham. Kemudian putaran yang kelima, doa untuk keluarga, ya, untuk anak istri. Putaran yang kelima. Kemudian putaran yang keenam, doa untuk sahabat-sahabat, teman-teman.
Kemudian putaran yang ketujuh, doa untuk muslimin wal muslimat, mendoakan kaum muslimin seluruh dunia, Palestina, ya, Suriah, Irak dan yang lain-lainnya. Itu supaya kita lebih fokus. Karena biasanya kalau nggak gitu nanti bingung sendiri, nggak fokus, nggak ada hadaf, nggak ada tujuan. Hanya saja di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad doanya tetap jangan dirubah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian setelah selesai nunggu sampai tanggal 8 Dzulhijjah. Nah, tanggal 8 Dzulhijjah pagi hari dari tempatnya masing-masing ketika di Mekah mulai lagi ya ihram untuk haji. Jadi tanggal 8 Dzulhijjah ihram untuk haji, sama dengan tadi bersih-bersih, mandi dulu, bersih-bersih ya. Kemudian pakai pakaian ihram, kemudian niat untuk ihram haji. Niat dalam hati, ya Allah, saya ihram haji dan ini haji saya adalah haji tamattu'. Kemudian kita ucapkan labbaika hajjan Allahumma hadi hajjah la riya'a fiha wala sum'ah. Kemudian kalau perlu baca doa syarat sama dengan tadi, in habasani habis famahilli haitsu habastani. Kemudian setelah itu baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baca talbiyah. Dan talbiyah ketika haji dibaca terus sampai melempar jumrah Aqabah tanggal 10. Tanggal 8 talbiyah, 9 talbiyah, 10 sampai ngelempar jumrah Aqabah, baru berhenti talbiyahnya. Jadi tata cara ihram sama dengan tadi ya, tidak ada sholat sunnah khusus. Kalau kita mau sholat ya niat aja sholat sunnah wudu. Kemudian yang sunnah pada tanggal 8 ini pergi ke Mina. Ya, di Mina sholat duhur, di Mina asar, di Mina maghrib, di Mina isya, di Mina subuh, di Mina. Ini manasik hajinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat di Mina ini diqashar tanpa jamak. Duhur pada waktunya 2, asar pada waktunya 2, maghrib seperti biasa 3, isya pada waktunya 2, subuh tetap seperti biasa. Jadi yang 4 jadi 2, tapi tanpa digabung. Itu ketika di Mina. Dan di Mina ada masjid namanya Masjid Al-Khaif, yang pernah sholat di sana 70 nabi, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Mina sampai tanggal 9. Tanggal 9 matahari sudah terbit, pagi hari berangkat menuju Arafah. Dan ini puncaknya haji. Menuju Arafah. Dan di Arafah itu ada masjid namanya Masjid Namirah. Hanya saja Masjid Namirah ini sebagian masuk Arafah, sebagian di luarnya Arafah. Jadi kalau berada di Namirah hati-hati. Di sana ada peta-peta batas ya. Ini masuk Arafah, ini bukan. Dan di Namirah itu selalu ada khutbah Arafah. Yang khutbah adalah Mufti Arab Saudi. Sekarang ini adalah Samahatul Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syekh hafizahullah taala. Beliau pakai kacamata hitam biasanya karena beliau adalah seorang yang buta. Kemudian setelah itu adzan duhur, lalu qomat, sholat duhur 2 rakaat. Kemudian qomat setelah selesai duhur, qomat lagi untuk sholat asar 2 rakaat. Jadi sholatnya jamak qashar takdim ya. Duhur asar digabung pada waktu duhur, jumlahnya 2 rakaat. Adapun yang tidak berada di Masjid Namirah, di kemahnya masing-masing ya sholat di kemahnya masing-masing berjamaah. Jamak duhur asar takdim. Kemudian setelah itu wukuf, berhenti di Arafah. Nah, ini kesempatan yang luar biasa. Doa khairud doa yaumi Arafah. Doa yang terbaik adalah doa di Arafah. Wukuf ya sampai matahari terbenam. Yang banyak doa. Yang banyak doa dan doa. Rasulullah Muhammad SAW mengangkat tangannya sampai tali kendali ontanya lepas,
menunjukkan beliau sangat khusyuk ketika berdoa sambil ngangkat tangan. Mau doa di dalam kemah boleh, di luar kemah boleh, mau duduk boleh, mau berdiri juga boleh. Doa, Masya Allah. Jangan lupa doakan kebaikan-kebaikan untuk siapapun yang perlu mendapatkan doa. Ya, doa terus. Yang mana disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwasanya Allah itu ya, ma min yaumin aktsar min an ya'tika Allah fi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Wa innahu la yadnu yubahi bihimul malaikah. Ya. Jadi tiadalah hari yang paling banyak Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka daripada hari Arafah. Jadi ini hari pembebasan dari api neraka. Allah mendekat dan Allah membangga-banggakan mereka di hadapan malaikat. Allah mengatakan kepada malaikat, "Unduru ila ibadi atauni syu'tan ghubran madza arada haula." Wahai malaikat, lihatlah mereka hamba-hambaku ini. Mereka datang kepadaku, rambutnya kusut, tubuhnya penuh dengan debu. Apa yang mereka inginkan? Apa yang mereka inginkan? Doa, terus doa. Ya, jangan lupa yang paling banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa Arafah itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampai dan tidak ada keharusan naik ke Jabal Arafah. Orang-orang menyebut Jabal Rahmah. Yang benar adalah Jabal Arafah, tidak ada keharusan ke sana. Kemudian sampai matahari terbenam meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah. Seperti itu. Jemaah haji Indonesia kadang nunggu dulu. Yang sunnah itu salat maghrib dan isya di Muzdalifah. Namun demikian kalau seandainya kita terlambat ke Muzdalifah, jangan sampai salat maghrib dan isya melebihi tengah malam. Biasanya KBIH itu di Arafah dulu sampai agak malam, baru kemudian ke Muzdalifah. Tapi kalau yang sunnah maghrib Muzdalifah, salat maghrib dan isya di Muzdalifah, jamak qashar takhir ya, pada waktu isya. Sekali azan, 2 kali iqamat sama dengan tadi. Sudah di Muzdalifah. Di Muzdalifah sampai pagi. Kecuali bagi orang perempuan, orang-orang yang lemah dan yang menyertai mereka, boleh meninggalkan Muzdalifah setelah lewat pertengahan malam. Tapi kalau kita tidak ada halangan apapun, maka di Muzdalifah sampai sholat subuh, sampai menjelang matahari terbit. Rasulullah Muhammad SAW setelah sholat subuh, yang menjelang matahari terbit, banyak doa di Muzdalifah. Terutama berada di Al-Masy'aril Haram. Al-Masy'aril Haram yaitu satu-satunya masjid yang ada di Muzdalifah. Di sana. Atau di perjalanan antara Muzdalifah menuju Mina. Kemudian dari Muzdalifah ini sekarang menuju Mina. Menuju Mina itu berarti sudah tanggal 10. Sudah tanggal 10. Ketika sampai di Mina langsung melempar jumroh. Ya, jadi untuk tanggal 10 ini melempar jumrohnya itu ya, yang afdal setelah matahari terbit. Khusus tanggal 10. Namun kalau seseorang itu sampai di Mina sebelum matahari terbit, maka boleh langsung ngelempar. Ya, misalnya dari Muzdalifah itu ya, menjelang subuh. Sampai Mina menjelang subuh langsung lempar jumroh, tidak apa-apa, boleh jumroh Aqabah ya. Tapi yang afdal sekali lagi di Muzdalifah sampai setelah sholat subuh, langit agak terang, matahari belum terbit, pergi menuju Mina. Sampai di Mina matahari sudah terbit, ngelempar jumroh Aqabah, itu yang afdal. Melempar jumroh dan mencari batu untuk jumroh ini bebas, tidak harus di Muzdalifah. Nyari batu di mana saja bebas. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW mengambil batunya di depan tempat pelemparan jumroh. Jadi nggak perlu ngambilnya di repot-repot. Kadang sebagian masyarakat ngambilnya di Muzdalifah. Muzdalifah perlunya ngambil batu. Setelah itu batunya dicuci, digosok-gosok. Ini perbuatan yang sia-sia. Tidak ada ajarannya sama sekali.
Tujuannya adalah nyari batu untuk ngelempar, selesai. Ya, batu yang tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Yang penting ketika dilempar tidak apa namanya, nggak melayang-layang. Ya, itu aja. Jadi talbiyah itu diakhiri sampai ketika melempar jumrah Aqabah sekarang ini. Tanggal 10 Dzulhijjah. Dan tanggal 10 Dzulhijjah ini ada 5 amalan. Kalau diurutkan, yang pertama-tama adalah melempar jumrah Aqabah, 7 lemparan batu. Tiap melempar baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan kita bukan melempar setan, kita mengikuti manasik haji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngelemparnya nggak perlu emosi, karena ada keyakinan melempar setan sehingga ketika ngelempar pun emosi. Ya, kadang sandal pun dilemparkan, mampus lo. Nah, itu tidak. Jadi yang pertama amalannya yang afdal, yang urut adalah melempar jumrah Aqabah. Yang kedua menyembelih hadyu, karena sudah diserahkan ya kepada mungkin di Bang Rojihi yang paling amanat ya, Bang Rojihi di sana itu. Ya diniatkan aja sekarang saya sedang menyembelih hadyu. Kemudian yang ketiga motong rambut. Nah, di sini orang laki yang sunnah dicukur habis gundul pakai silet, namanya halaq. Ya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka 3 kali. Allahumma arhamil muhallikin, Allahumma arhamil muhallikin, Allahumma arhamil muhallikin wal muqassirin. Ya Allah, berilah rahmat orang yang mencukur habis rambutnya gundul bersih pakai silet. Didoakan 3 kali. Baru yang keempat, dan orang yang hanya memendekkan. Adapun kalau orang perempuan seperti biasa, seruas ujung jari dari beberapa bagian sisi kepalanya. Dipotongkan teman juga boleh, yang penting pokoknya rambutnya dipotong. Kemudian amalan yang keempat adalah tawaf ifadah. Tawaf ifadah. Nah, ini juga boleh ditunda tanggal 13 tidak apa-apa. Tapi yang afdal tanggal 10 ini urut-urutannya. Setelah tawaf ifadah rukun haji. Kalau belum tawaf ifadah berarti belum haji. Yang kelima adalah sa'i haji, yaitu amalannya yang urut. Dan kelima amalan ini ndak urut, ndak apa-apa. Misalnya orang itu dari Musdalifah tidak ke Mina, dari Musdalifah langsung ke Masjidil Haram karena dia kepingin ikut sholat Idul Adha, ndak apa-apa. Setelah sholat mungkin dia tawaf ifadah, setelah ifadah sa'i, setelah sa'i baru ke Mina melempar jumrah Aqabah. Baru setelah itu mungkin nyembelih atau motong rambut, ya enggak apa-apa. Jadi 5 dibolak-balik enggak apa-apa. Rasulullah SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, saya melempar sebelum nyukur, la harat. Saya nyukur sebelum melempar, la harat, enggak apa-apa. Pokoknya 5 ini boleh dibolak-balik. Cuman yang afdal urutun tadi itu. Yang pertama apa tadi? Melempar jumrah Aqabah. Yang kedua nyembelih hadyu, yang ketiga motong rambut atau nyukur, yang keempat tawaf ifadah, yang kelima sa'i haji. Ya. Kemudian ketika seseorang telah melaksanakan salah satu dari 2 ya, yaitu melempar, mencukur rambut, kemudian tawaf ifadah dan sa'i ya. Salah satu dari 2 melempar dua dari 4 ya. Melempar 2 dari 4 ini berarti dia sudah tahallul awal. Kan dia masih pakai ihram ya. Misalnya dia melempar. Setelah melempar motong rambut. Berarti dia sudah tahallul awal. Maksudnya tahallul awal itu semua larangan ihram boleh. Tinggal 1 yang tidak boleh. Jima, hubungan suami istri. Jadi tahallul bukan motong rambut loh artinya ya. Tahallul artinya keluar dari ihram. Karena masyarakat memahami tahallul motong rambut. Tidak, motong rambut namanya itu adalah al-halqu au taksir. Jadi tahallul artinya adalah keluar dari ihram. Kalau ihram haram, tahallul halal. Jadi larangan-larangan yang diharamkan itu menjadi halal. Jadi misalnya orang tawaf ifadah kemudian sa'i.
2 dilaksanakan dari 4 itu, maka dia sudah tahallul awal. Semua larangan ihram boleh, ganti baju, pakai parfum, ya boleh semuanya. Tinggal 1 yang belum, hubungan suami istri tidak boleh. Setelah dilaksanakan semuanya amalan tanggal 10, baru tahallul tsani. Semuanya tidak apa-apa termasuk hubungan suami istri. Itu amalan tanggal 10. Jadi melempar jumroh yang afdal tanggal 10 setelah matahari terbit. Namun kalau sampai di Mina sebelum subuh tidak apa-apa, langsung melempar. Ya. Kemudian tanggal 10 itu pergi ke Mina untuk nginep di Mina. Namanya mabit di Mina. Nah, nginep di Mina. Sampai tanggal 11. Nah, tanggal 11 amalannya adalah melempar jumroh. Ada 3 macam jumroh. Jumroh ula, jumroh wusta, jumroh aqabah. Masing-masing 7 batu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti itu. Hanya saja yang perlu diperhatikan untuk tanggal 11, 12, dan 13 ini, waktu melemparnya dimulai, diperbolehkannya setelah matahari tergelincir. Jadi ngelempar pagi tidak sah. Ngelempar pagi tidak sah. Dan ini pendapatnya jumhur ulama. Jumhur ulama. Jadi ngelemparnya itu ya duhur. Ngelemparnya duhur. Bahkan Rasulullah SAW atau sahabat Ibnu Umar mengatakan, kunna natahayyan fa idza zalatis syams ramaina. Kami nunggu dulu sampai matahari tergelincir ke barat, baru kami ngelempar. Ini menunjukkan sebelumnya itu tidak boleh. Kemudian beliau juga mengatakan, la tarmul jimar fil ayyam ats-tsalatsa hatta tazul asy-syams. Jangan melempar jumrah pada tanggal 11, 12, 13 kecuali setelah matahari tergelincir. Jadi pagi tidak boleh. Untuk yang tanggal 11, 12 dan 13. Boleh ngelempar sore tidak apa-apa kalau tidak sempat. Usahakan sebelum maghrib sudah ngelempar. Kalau ternyata sampai maghrib belum ngelempar, ba'dal maghrib juga tidak apa-apa. Waktu sampai subuh waktunya. Nah, di sini ada sunnah yang jarang diamalkan. Setelah melempar jumroh ula, jangan keburu-buru ke jumroh wusta, tapi berhenti dulu, ngadep kiblat, ngangkat tangan, doa. Ini sunnah. Kemudian setelah itu baru ke jumroh wusta. Setelah melempar jumroh wusta, jangan keburu-buru ngelempar lagi. Ya, cari tempat yang sepi, ngadep kiblat, ngangkat tangan, doa. Ini sunnah. Ini jarang yang mengamalkan. Hanya beberapa orang Tulabul ilm yang mengamalkan. Kemudian melempar jumroh aqabah. Nah, enggak ada doa setelahnya. Jadi yang ada doa cuman setelah melempar jumroh ula dan wusta. Itu aja. Setelah melempar jumroh, nginep lagi di Mina, yaitu malam ke-12. Tanggal 13 melempar lagi sama dengan tadi persis. Kemudian kalau seseorang itu nafar awal itu ya meninggalkan Mina tanggal 12 boleh. Ya, boleh meninggalkan Mina tanggal 12. Itu namanya nafar awal, dengan syarat harus meninggalkan Mina sebelum matahari terbit. Kalau matahari terbit masih di Mina, harus nginep lagi. Jadi nafar awal itu harus meninggalkan Mina sebelum matahari terbenam ya, sebelum matahari terbenam. Kalau matahari terbenam masih berada di Mina, maka harus nginep lagi matahari terbenam. Kemudian sekarang nginep yang berikutnya malam 13 untuk nafar tsani saja. Tanggal 13 ngelempar jumroh lagi ula wusta aqabah, tata caranya sama dengan yang sebelumnya. Kemudian setelah itu meninggalkan Mina sebelum matahari terbenam. Ya. Dengan demikian amalannya sudah selesai haji, tinggal satu yaitu tawaf wada, tawaf perpisahan. Itu hukumnya adalah wajib. Kemudian mumpung kita berada di Mekah, maka dianjurkan pula ke Madinah.
ziarah ke Madinah terutama adalah ke masjidnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana salat di dalamnya lebih afdal daripada 1000 salat di masjid yang lainnya kecuali Masjidil Haram. Ya. Kemudian ketika sudah berada di masjid disunnahkan ziarah ke kuburannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kuburannya sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar radhiyallahu taala anhuma yang berada di sampingnya kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, minimal kita mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Abu Bakar. Assalamu alayka ya Umar. Minimal. Kalau mau panjang ya silahkan. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya khiratallah, dan seterusnya baca salawat. Assalamu alayka ya khalifata Rasulillah Abu Bakar As-Siddiq wa rahmatullahi wa barakatuh wa radhiyallahu anka wa jazaka an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira. Assalamu alayka ya amiral mu'minin Umar ibn al-Khattab wa rahmatullahi wa barakatuh wa radhiyallahu anka wa jazaka an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira. Ya, kemudian juga yang dianjurkan diziarahi ketika di Madinah adalah kuburan Baqi yang dekat situ, yang mana di sana banyak sahabatnya Nabi Muhammad termasuk keluarganya Nabi Muhammad SAW, ya, mengucapkan salam dan mendoakan mereka. Kemudian yang sunnah diziarahi di Madinah adalah ke Masjid Quba, masjid yang pertama dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana kita dianjurkan punya wudhu dari tempat kita ke Masjid Quba, ya fadilahnya sama dengan umrah. Salat 2 rakaat di sana fadilahnya sama dengan umrah. Kemudian ziarah ke makam syuhada Uhud, yang mana di sana ada 70 syuhada Uhud, di antaranya paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib dan juga sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhum ajma'in, mengucapkan salam dan mendoakan mereka. Hanya itu yang disunnahkan, selebihnya sekedar mengetahui sejarah saja. Dengan demikian sudah selesai manasik, semuanya lengkap. Wallahu a'lam bissawab. Semoga jelas dan semoga bermanfaat. Kalau kurang jelas silahkan banyak baca dan banyak tanya. Jangan malu-malu kalau tidak tahu untuk bertanya. Kemudian juga kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di beberapa nomor. Tempo hari saya sempat mencatat nomornya, cuman sepertinya saya hapus. Ya, ada yang masih ingat nomor yang pernah saya posting tempo hari? Jadi ada nomor yang bisa dihubungi bagi jamaah haji ketika berada di Mekah dan di Madinah, ya, untuk minta fatwa bahasa Indonesia. Untuk minta fatwa bahasa Indonesia, dan nomor itu ketika dihubungi gratis. Ya, gratis. Nomornya sepertinya punya saya hapus. Kalau ada barangkali yang masih menyimpan nomornya, ini untuk minta fatwa. Wallahu alam. Demikian manasik haji dan umrah. Semoga semua jamaah haji dan umrah oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan dalam melaksanakan ibadahnya, dan mudah-mudahan juga umrahnya menjadi umrah, haji dan umrahnya menjadi mabrur. Menjadi mabrur, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada balasan yang pantas kecuali syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kajian kita pada hari Ahad depan adalah tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya. Kemudian berikutnya lagi tentang kurban. Materinya bisa didapatkan di website saya hatibening.com, ya, di sana ada lengkap, silahkan boleh dikopi, boleh diperbanyak, ya, gratis, yang penting tidak dikomersilkan. Ya, sekarang sesi tanya jawab sama jawaban pertanyaan tadi. Kalau sudah dimasuk bawa ke depan, dipisahkan antara ikhwan dengan akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kali saya pergi ke teman-teman yang pulang dari haji, mereka juga menceritakan salat arba'in. Apakah ada tuntunannya mengenai salat arba'in? Ya. Salat arba'in itu tidak ada hadis yang sahih. Ya, tidak ada hadis yang sahih salat arba'in. Jadi salat 40 waktu ketika berada di Madinah.
Itu tidak ada hadis yang sahih. Sehingga dampak buruknya adalah mengejar sholat arba'in. Setelah lengkap arba'in, males sholat ke masjid. Karena sudah selesai arba'in, sudah pensiun sudah. Nah kalau kita bukan arba'in, kita sholatnya khamsin, sittin, sab'in, tamanin, mi'a, miten. Jadi sholatnya bukan 40 waktu. Selama kita di Madinah, kita usahakan sholat di Masjid Nabawi. Jadi tentang sholat arba'in itu hadisnya tidak ada yang sahih. Tidak ada yang sahih hadisnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mikot di atas pesawat. Oh ini pertanyaannya bukan di sini ya jawabannya ya. Jawabannya di kertas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, tadi dijelaskan perempuan haji tidak boleh memakai cadar. Bagaimana jika perempuan yang menghukumi cadar wajib? Ustaz mohon penjelasannya, syukron. Iya. Yang meyakini cadar hukumnya wajib sebagaimana istri Nabi Muhammad SAW tidak memakai cadar. Cuman istri Nabi itu kalau berpapasan dengan laki-laki, kainnya ditutupkan di wajahnya. Kalau enggak ada orang laki, dibuka lagi. Nah, karena sekarang sudah terlalu ikhtilat, tidak memungkinkan gitu. Maka solusinya adalah tidak memakai cadar, tapi ada kain dari atas kepalanya dijulurkan ya ke bawah. Kain transparan, bukan cadar yang mengikat di wajah. Sekedar kain dari atas turun ke bawah transparan, itu boleh. Ya, walaupun nempel di wajah tidak apa-apa. Yang penting tidak mengikat di wajah seperti cadar. Jadi kain transparan dari atas ke bawah. Nah, itu boleh. Itu bagi yang meyakini menutup wajah hukumnya adalah wajib dan wajahnya tidak mau dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika melanggar larangan-larangan haji lebih dari satu, misalnya bayar damnya apa juga lebih dari satu? Jazakumullah khairan wa iyyakum. Masalah ini perlu diperinci dulu, pelanggarannya apa? Jadi pelanggarannya apa? Kalau pelanggarannya sejenis ya. Misalnya dia itu lupa memakai parfum, ya, berkali-kali lupa memakai parfum, maka di sini cukup hukumannya satu, karena satu jenis. Adapun kalau pelanggarannya berbeda-beda, maka dihitung juga berbeda-beda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, kami saksikan di televisi pelataran Masjidil Haram sudah demikian luas. Apakah sholat di pelataran di luar bangunan masjid juga mendapat keutamaan 100.000 pahala meski sholat tidak bersambung? Dan apakah jika jamaah dibimbing melempar jumroh di pagi hari, hajinya tidak sah? Ya. Jadi sholat 100.000 pahalanya itu, sebagian ulama mengatakan itu khusus berada di dalam Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya, atau boleh di luar dengan catatan shafnya bersambung. Sebagian ulama memahami sholat di semua masjid yang ada di tanah suci Mekah. Mekah semuanya itu maksudnya adalah tanah suci Mekah, tanah haram. Jadi antum sholat di masjid mana saja di Mekah ganjarannya 100.000. Itu sebagian ulama memahami begitu. Ya, dan memang dasarnya juga ada. Karena ada hadis-hadis yang bisa dipahami maksudnya adalah tanah suci Mekah. Tidak harus masjid yang ada Ka'bahnya. Ya. Dan itu bisa dipraktekkan ketika di Masjidil Haram sudah penuh sesak, tidak memungkinkan orang bisa masuk. Maka boleh di masjid lain. Ya. Dengan harapan tetap berada di tanah suci Mekah dan ganjarannya tetap 100.000. Alhamdulillah, kemudahan. Kemudian bagaimana kalau jamaah itu dibimbing oleh pembimbing yang ngajak ngelempar ngelemparnya pagi, ya jangan taat, enggak boleh taat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Enggak boleh taat kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Khaliq, kepada Allah. Itu melanggar. Jadi usahakan ya lepas dari rombongan. Ya, diapalkan jalan-jalannya, petanya, lepas dari rombongan, ngelempar setelah matahari tergelincir, boleh juga sore
Ya, kalau tidak memungkinkan ba'dal maghrib juga masih boleh. Yang penting waktu start mulainya itu matahari tergelincir. Jadi nggak boleh taat. Orang salah nggak boleh diikuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, saya pengen haji. Kalau nabung di rumah sampai terkumpul kan lama. Misal sudah terkumpul terus daftar dan kan antri lagi lama. Terus apa boleh nabung melalui bank tabungan haji? Kan kalau sudah dapat berapa persen kan sudah didaftarkan, apakah boleh? Solusinya bagaimana? Ya dilihat dulu ada bunga apa tidak. Kalau ada bunga ya jangan, karena bunga adalah riba dan riba hukumnya haram. Kita ingin ibadah melaksanakan yang haram, hajinya tidak mabrur. Jadi cari aja cara yang benar. Seandainya tidak bisa haji karena tidak mampu, tidak masalah. Yang wajib kan yang sudah mampu. Ada ongkos naik haji dan kemampuan-kemampuan yang lainnya. Ustadz, minum air zam-zam berdiri berarti sunnah. Sedangkan selain air zam-zam sunnahnya minum duduk. Apa masih ada kriteria air lain yang sunnah minum air berdiri selain zam-zam? Minum air zam-zam berdiri ini sunnah apa tidak ada beda pendapat. Yang jelas ini dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW, ya, minum sambil berdiri sambil ngelihat Ka'bah seperti itu. Adapun selain itu usahakan kalau minum itu duduk. Kalau selain itu usahakan kalau minum duduk. Ustadz, kalau tidak hafal bacaan ketika haji, apa boleh membaca buku panduan? Boleh. Boleh ya. Jadi bawa buku tidak apa-apa. Jadi usahakan memang bawa buku supaya terus dilihat tanggal 8 amalannya apa aja. Supaya kita tahu, oh saya kurang ini. Tanggal 9 amalannya apa saja. Jadi buku jangan sampai lepas. Ustaz, tawaf 7 putaran jika batal atau kentut di putaran yang ketiga apa harus mengulang dari awal? Tidak. Jadi tawaf itu harus punya wudhu ya, harus punya wudhu suci. Kalau sa'i tidak punya wudhu tidak apa-apa, batal tidak apa-apa kalau sa'i. Cuman yang afdal punya wudhu. Sementara kalau tawaf harus punya wudhu. Karena tawaf sama dengan sholat, hanya saja tawaf itu kita boleh bercakap-cakap. Jadi kalau batal wudhu, setelah itu kembali ke tempat batalnya, tinggal meneruskan. Jadi nggak perlu ngulang dari awal. Dapat 4 batal wudhu. Setelah wudhu kembali ke tempatnya batal, melanjutkan saja kekurangannya. Jadi tidak mengurangi dari awal, tidak mengulangi dari awal. Tentang teknis tawaf, Ustadz, bolehkah membawa cetekan agar hitungan tawaf tidak lupa? Jadi bawa cetekan ya, tidak apa-apa. Itu hanya sarana untuk memudahkan. Ya, mungkin takut lupa bawa cetekan tidak apa-apa. Atau kalau takut lupa bawa karet 7. Satu putaran ya karetnya dimasukkan ya tangan kiri. Putaran kedua karet yang kedua. Tidak apa-apa supaya tidak lupa. Itu sekedar sarana untuk mengingat saja. Bila hitungan lupa, apakah hitungan dari pertama lagi? Tidak, sama dengan lupa di dalam sholat. Lupa ini ya, 3 apa 4, tidak ketemu. Yang diambil adalah yang terkecil, 3. Karena 3 pasti, 4 ragu-ragu. Bila terbentur iqamat atau batal wudhu, bagaimana hitungannya? Ya, kalau pas tawaf tiba-tiba qomat, ya berhenti di situ, sholat dulu. Ya, selesai sholat melanjutkan, tidak mengulangi dari awal. Jadi melanjutkan ya, tidak mengulangi dari awal. Demikian pula ketika sa'i, ya, ketika qomat berhenti dulu sholat. Selesai sa'i melanjutkan, tidak mengulangi dari awal. Mana yang afdal, perbanyak sholat sunnah agar mendapat 100.000 pahala atau perbanyak tawaf di saat kita di Masjidil Haram? Untuk zaman ini perbanyak sholat saja. Karena kalau tawaf tempatnya terlalu sesak. Jadi kita beri kesempatan orang lain, kita beri kesempatan. Jadi perbanyak saja sholat. Karena kalau kita selalu tawaf, jamaah haji semuanya selalu tawaf, tempatnya nanti nggak cukup. Jadi beri kesempatan orang lain. Ya mungkin kita usahakan tiap hari tawaf 1 kali. Selebihnya diberi kesempatan kepada orang lain.
Karena kalau semua egois kepingin tawaf terus, nanti nggak cukup tempatnya. Ya mungkin kita bangun malam jam 2 tawaf dulu, atau mungkin ba'da sholat subuh tawaf dulu, seperti itu. Ya, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, saya sangat ingin pergi haji bersama ibu saya. Namun melihat kondisi ekonomi saya, nalar sepertinya tidak akan mungkin Ustadz. Namun tetap saya selalu tidak henti-hentinya berdoa. Selain doa labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Apakah ada doa khusus untuk impian haji ini Ustadz? Bila saya belum haji, apakah boleh mendahulukan orang tua ibu daripada saya dulu Ustadz? Syukron. Jazakumullah khairan katsiran wa iyyakum. Haji itu adalah panggilan dari Allah. Tidak ada ya yang mustahil. Berapa banyak orang tidak mampu ternyata bisa berangkat. Berapa banyak orang mampu kesulitan berangkat. Yang penting adalah antum punya niat yang baik, ya, punya niat yang baik, selalu doa kepada Allah dan hatinya digantungkan di Mekah. Juga mungkin kalau bisa tiap hari sambil lihat ya, lihat fotonya Ka'bah. Tiap hari lihat fotonya Ka'bah, berhayal, sedang tawaf di Ka'bah sambil berdoa. Ya doanya bebas. Atau mungkin ada redaksi yang mudah, ya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya Rabb warzuqni al-hajja wal umrah waz ziyarah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya Rabb warzuqni al-hajja wal umrah waz ziyarah. Yaitu insyaallah nanti terjadi. Jadi sambil lihat Ka'bah terus berhayal, bayangkan sedang tawaf, doa terus pada Allah, insyaallah terkabul, tidak ada yang sulit. Allah itu kun fayakun, ya, jadi. Kalau sudah kun fayakun berbicara semuanya ditabrak. Wallahu ghalibun ala amrih, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah selalu menang dalam urusannya, tapi kebanyakan manusia tidak faham. Apakah membuka bahu pada saat tawaf pertama adalah pertama kali datang ke Mekah? Bagaimana saat umroh kita, kedua, ketiga dan seterusnya? Apakah masih disunahkan membuka bahu kanan? Iya, pertama kali datang. Umroh ketiga dan keempat itu tidak ada sunnahnya. Umroh kedua, ketiga tidak ada sunnahnya. Jadi yang sunnah itu sekali datang, sekali umroh, selesai, tidak umroh lagi. Tidak ada ceritanya Rasulullah besok umroh, tidak ada. Sahabat juga tidak ada ketika di Mekah besok umroh, tidak ada. Sekali datang, sekali umroh. Berkali-kali umrah tidak ada sunnahnya. Ya. Ada sebagian ulama yang mengatakan dianjurkan memperbanyak umrah, dan itu pun mereka mengatakan idza hammama ra'sahu, apabila rambutnya sudah mulai tumbuh, kepalanya mulai menghitam, kira-kira jaraknya kurang lebih 10 hari, dan itu pun tetap tidak ada sunnahnya. Jadi sekali datang sekali umrah. Hanya saja orang Indonesia merasa ini kesempatan ya, tiap hari umrah. Kadang umrah 1 hari 2 kali. Pagi umroh, sore umroh, besok umroh, besok umroh, besok umroh. Saya sudah umroh 10 kali. Ya kesel kan, enggak oleh apa-apa. Niru siapa Anda? Itu hawa nafsu. Agama dengan dalil. Ya, agama dengan dalil. Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma, ketika oleh Rasulullah setelah disuruh menemani Aisyah umroh karena enggak sempat umroh, dia haid. Menemani Aisyah umroh. Abdurrahman enggak umroh, hanya menemani Aisyah saja. Karena Aisyah dibolehkan umrah karena kasus, ya, mau umrah tidak bisa karena haid. Kasus seperti itu boleh. Seandainya umrah lagi itu sunnah, Abdurrahman ada apa? Nemeni saja. Tentu dia umrah sekalian aja, nemeni Aisyah sekaligus umrah. Tapi ini tidak ada sunnahnya. Beliau faham tidak ada sunnahnya, hanya menemani Aisyah, saudaranya saja, saudara perempuannya. Jadi umrah kedua, ketiga tidak ada sunnahnya, perbuatan yang tidak ada sunnahnya. Ya. Amalan tanggal 8 Dzulhijjah, pada saat ke Mina kita disunahkan salat 4 rakaat dikosor jadi 2. Lalu bagaimana jika kita bermakmum dengan yang mukim, atau apakah kita disunahkan untuk bermakmum pada sama musafir? Ya kalau imamnya mukim 4 ya ikut 4. Ya. Hanya saja kalau sesama jamaah haji, sama jamaah haji
Maka dianjurkan di Mina itu 2. Walaupun orang Arab Saudi sendiri, orang Mekah sendiri ketika berada di Mina itu sholatnya tetap 2. Sholatnya 2. Karena memang di Mina itu yang sunnah adalah 2. Ya, ketika dalam keadaan haji ya, dalam keadaan haji. Ya, ini nomor yang bisa dihubungi. Jadi bagi jamaah haji nanti ketika sampai di sana ada nomor yang bisa dihubungi ya. Dan ini gratis, tidak menyedot pulsa Anda 1 sen pun. Ya. Kalau mau bahasa Indonesia nomornya 800 24 ya, 8 5 kali. 88888. Jadi 800 24 kemudian 8 5 kali. Atau gampangnya 800 kemudian 24 kemudian 8 kali. Ya. 800 24 8 5 kali. Kok 8 kali? 8 5 kali. Ya. 800 24 8 5 kali. Ya, 800 24 8 5 kali. Itu tanya jawab ya. Kalau sudah ada jawaban ditekan angka 4, itu milih bahasa Indonesia. Jadi ketika dikontak sudah ada jawaban, tekan angka 4 itu untuk milih bahasa Indonesia. Kemudian ikuti petunjuk selanjutnya. Demikian informasi dari Kementerian Agama Arab Saudi. Jam kerjanya ya, terutama yang paling gampang dihubungi itu selesai sholat 5 waktu. Tiap selesai sholat 5 waktu atau juga jam kerja ya, pagi sampai siang atau sampai sore. Itu gratis. Alhamdulillah, ini adalah kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika di sana ada masalah apa saja, enggak usah telepon ke saya, enggak usah SMS saya, kena pulsa banyak nanti. Nah, ini aja gratis. Tidak disedot pulsanya. Ya, nomor ini aja. Wallahu alam, ini masih banyak pertanyaan belum terjawab, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan nanti bisa dijawab pada waktu yang lainnya. Sekarang kita masuk sesi mengambil undian untuk hadiahnya. Ya, ikhwan 2, akhwat 2. Ini jawabannya. Yang nomor 1, ihram di atas pesawat dengan niat di dalam hati hukumnya, kalau ihramnya di Jeddah hukumnya adalah melanggar dan harus membayar dam. Ya, betul. Yang kedua, melempar jumrah dimulai setelah matahari tergelincir yang paling afdal, dan ini adalah pada tanggal 11, 12 dan 13. Betul. Al-Ah Edi Sukiswa, Jalan Terusan Surabaya, nomor sekian sekian sekian. Ya. Yang kedua, ya, ini jawabannya kurang lengkap. 1, di atas pesawat. 2, setelah matahari tergelincir. Kurang lengkap berarti. 1, di pesawat hukumnya sunnah. Nah, salah lagi. Ya, di pesawat kalau di Jeddah hukumnya melanggar dan terkena dam, betul. Yang kedua, pada waktu matahari tergelincir. Ya. Al-Ah Hamdan Yahya, alamat Cornelis Giono, tidak ada nomor bisa dihubungi. Berarti gugur. Anda melanggar persyaratan. Tidak memenuhi peraturannya kan? Ya, kita pakai tangan besi di sini ya. Ya, di pesawat betul. Kalau di Jeddah hukumnya melanggar dan terkena dam.
pada waktu matahari tergelincir, betul. Al-Ah di Mas Ragil, Kornel Sugiono, nomor HP sekian sekian sekian. Nah, ini pemenangnya. Bentar ya. Kemudian sekarang akhwatnya. Jadi pertanyaannya tadi, orang Indonesia itu kalau naik pesawat ya, turun ke Jeddah, dari Jeddah ke Mekah, itu ihramnya dari mana, mikotnya di mana? Ya, bagaimana kalau di Jeddah ihramnya? Itu yang pertama. Yang kedua, pada tanggal 11, 12, 13, waktu mulai diperbolehkannya melempar jumroh itu kapan? Ya. Jawabannya di pesawat. Kalau di Jeddah hukumnya melanggar dan terkena dam. Yang kedua, pada waktu matahari tergelincir. Betul, Ummu Hamdan Cipto Mulyo, nomor HP sekian sekian dan sekian. Kemudian yang terakhir, ya, mikot di pesawat, jika di Jeddah maka bayar dam 2 ba'da duhur. Ya, betul. Intinya betul. Siti Fatimah Az-Zahra, Jalan Lingga, nomor HP sekian sekian sekian. Ya. Semoga bermanfaat. Insyaallah hari Ahad depan kajian kita adalah tentang keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah. Semoga Allah menjadikan kita istiqamah dalam Islam dan sunnah, menutup umur kita dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.